Ketika kita masuk ke dunia saham, kita tahu tentang broker, RDN, BEI, dan tentu saja emitennya. Tapi tidak hanya itu lembaga yang terkait dengan bursa saham. Di video ini saya membahas ekosistem pasar modal di Indonesia. Mari kita mulai. Ini adalah ekosistem pasar modal Indonesia. Sebenarnya masih ada lembaga lain yang tidak ditampilkan di sini, tetapi kita akan fokus ke lembaga-lembaga utama yang terkait dengan perdagangan saham. Garis warna biru adalah alur terkait perpindahan unit saham. Garis warna hijau adalah alur terkait perpindahan dana. Garis warna hitam adalah alur terkait administrasi dan pelaporan. Seluruh ekosistem pasar modal di Indonesia ini diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kita mulai dari peran kita sebagai investor. Selain investor individu, juga ada investor institusi, misalnya perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Juga ada manajer investasi, yang umumnya kita kenal sebagai perusahaan yang mengelola reksadana. Untuk berpartisipasi dalam perdagangan saham, investor harus melalui broker atau pialang, yaitu perusahaan sekuritas yang menjadi anggota bursa. Ketika kita mendaftar ke sebuah sekuritas, kita juga membuka rekening dana nasabah atau RDN di bank administrator atau pengelola RDN. Jadi dana kita sebagai nasabah sekuritas tidak disimpan di sekuritas itu, melainkan di lembaga terpisah, yaitu bank pengelola RDN. Sekuritas mengetahui berapa saldo yang ada dalam RDN kita, tapi tidak bisa mendebet secara langsung. Tidak semua bank di Indonesia bisa menjadi pengelola RDN. Saat ini ada 23 bank yang menjadi pengelola RDN. Perusahaan sekuritas biasanya bekerja sama dengan bank RDN tertentu, sehingga nasabah harus menggunakan bank RDN yang sudah ditentukan oleh pihak sekuritas. Kita bisa memiliki lebih dari satu RDN di bank yang sama untuk sekuritas yang berbeda-beda. Selain membuka RDN, sekuritas juga akan mendaftarkan kita ke KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, untuk mendapat Single Investor Identification (SID) yang fungsinya mirip seperti nomor induk kependudukan NIK yang kita miliki dari KTP elektronik. Kalau kita mendaftar ke lebih dari satu sekuritas, KSEI akan mendeteksi kesamaan data pribadi kita untuk mengetahui apakah kita sebelumnya sudah tercatat memiliki SID. Dengan mendapat SID dari KSEI, kita juga memiliki sub-rekening efek, yaitu rekening yang menyimpan seluruh instrumen pasar modal yang kita miliki, termasuk saham, obligasi, dan reksadana di seluruh sekuritas. Setelah kita mengisi saldo RDN, maka kita bisa mulai beli dan jual saham. Kita mengirim instruksi atau order ke broker. Broker akan memeriksa apakah saldo di RDN kita cukup. Kalau saldo cukup, broker meneruskan order kita ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Kalau order kita match, maka broker mengupdate portofolio kita dengan menambah atau mengurangi jumlah sahamnya. BEI mengirim data perdagangan saham ke Clearing Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Perpindahan saham dilakukan secara netting oleh penyelenggara clearing saham, yaitu KPEI. Setelah proses clearing di KPEI selesai, hasilnya dikirim ke KSEI untuk dilakukan settlement. Settlement adalah proses pemindah bukuan dengan mendebet satu rekening dan mengkredit rekening lain. Tadi sudah disebutkan bahwa setiap investor terdaftar di KSEI dan memiliki sub-rekening efek yang menampung portofolio investor tersebut. Instruksi settlement yang dihasilkan oleh KSEI ini diteruskan ke bank kustodian. Bank kustodian adalah lembaga yang menyimpan efek termasuk saham untuk perusahaan sekuritas. Fungsinya mirip dengan bank RDN. Bedanya kalau bank RDN menyimpan uangnya, bank kustodian menyimpan barangnya. Mirip dengan bank RDN juga, tidak semua bank di Indonesia bisa menjadi bank kustodian.
Saat ini ada 29 bank kustodian di Indonesia. Bank kustodian kemudian memindahkan saham sesuai instruksi settlement dari KSEI. Selain settlement sahamnya, KSEI juga menghasilkan instruksi untuk settlement dananya yang dikirim ke Bank RDN. Bank RDN kemudian mendebet atau mengkredit RDN sesuai instruksi settlement dari KSEI. Settlement dana nasabah dilakukan pada T+2. Jadi, RDN investor baru akan didebet atau dikredit pada 2 hari bursa setelah transaksi. Demikian alur perdagangan saham selesai. Bagian penting terakhir dalam ekosistem pasar modal adalah pelaporan dan administrasi efek. Emiten diwajibkan membuat laporan keuangan setiap 3 bulan atau 6 bulan kalau untuk emiten yang dipapan akselerasi, dan laporan tahunan yang dipublikasikan di website BEI. Laporan tersebut menjadi sumber data untuk investor mengetahui kondisi dan kinerja emiten dan menjadi dasar pengambilan keputusan terkait investasi mereka. Laporan keuangan diaudit oleh pihak eksternal, yaitu kantor akuntan publik. Ada satu lembaga penting yang berperan di balik layar perdagangan saham, yaitu Biro Administrasi Efek. Tugas utama Biro Administrasi Efek adalah mencatat daftar pemegang saham sebuah emiten dan mengupdate-nya setiap ada perubahan pemegang saham. Biro Administrasi Efek menerima data perubahan pemegang saham dari KSEI, dari BEI, maupun dari emiten itu sendiri. Data pemegang saham ini dipakai sebagai dasar ketika emiten melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS) maupun aksi korporasi, misalnya stock split, pembagian dividen, dan sebagainya. Itulah pembahasan singkat tentang ekosistem pasar modal di Indonesia, terutama terkait perdagangan saham. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk Anda.